Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hari biasanya di Rumah Sakit Nusantara di ruangan Cempaka. Di sini kita akan melakukan kegiatan pre-conference. Langsung saja kita akan melakukan pembagian tim. Untuk tim 1 akan diketuai oleh Ibu Gita dan anggotanya Ibu Cita dan Ibu Ais. Untuk tim 2 akan diketuai oleh Ibu Diana dengan anggotanya Ibu Diva dan Ibu Elinda. Oke, silakan untuk Ibu Gita dan Ibu Diana untuk menjelaskan kondisi pasiennya bagaimana. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry selaku Kepala Ruangan. Di sini saya Gita Amelia selaku Ketua tim 1. Dari tim 1 itu ada 6 pasien dan untuk perawat pelaksananya itu ada Mbak Cita dan Mbak Ais. Mangga untuk Mbak Cita dan Mbak Ais untuk memaparkan kondisi pasiennya. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini megang 3 pasien. Yang pertama ada Ibu Wati, usianya 35 tahun, dirawat hari kedua dengan CKD 1HD. Keluhan saat ini mual. Tadi saya ke ruangan itu beliau mengatakan mual. Terus nanti jam 11 itu rencananya hemodialisa. Terus yang kedua itu ada Bapak Agil, usianya 45 tahun, dirawat hari ketiga dengan diabetes mellitus tipe 2. Keluhan saat ini gatal di bagian perut bawah sebelah kanan. Terus GDS tadi pagi udah dicek sama saya, itu hasilnya 324. Sudah masuk insulin juga tadi di jam 9 sebelum makan. Nanti rencana tindak lanjutnya pemberian insulin. Terus yang ketiga ada Ibu Yayan, usianya 24 tahun, baru masuk kemarin. Dengan awal keluhan masuk tuh nyeri di bagian perut kanan bawah, nyeri hilang timbul sejak awal masuk. Ini tinggal nunggu hasil lab aja. Udah masuk obat juga, katrolak tadi di jam 9. Baik, saya Ais. Di sini saya akan menjelaskan kondisi pasien yang saya pegang. Ada 3 pasien. Yang pertama ada Ibu Ana, usianya 40 tahun, hari kedua dengan diagnosa medisnya itu hipertensi. Terus pasien itu masih mengeluh pusing, mata terus berkunang-kunang. Tensinya ini masih tinggi 200/100, sama udah masuk obat amlodipin. Terus nanti selanjutnya ada pemantauan tensinya. Yang kedua ada Ibu Nani, usianya 32 tahun, hari rawat ketiga dengan tipoid, demam hari keempat. Pasien masih lemas, terus tekanan darahnya itu 110/80. Udah masuk obat omeprazol, ondansetron, sama paracetamol. Nanti selanjutnya ada pemantauan suhu. Yang ketiga ada Ibu Dinda, usia 30 tahun, hari rawat kedua dengan gastritis. Sekarang mengeluh nyeri di daerah ulur hati. Nyerinya itu terus menerus seperti diremas-remas, skala nyerinya 4, berkurang jika tidak banyak bergerak. Terus badannya itu masih terasa lemas, perutnya masih terasa mual. Untuk tekanan darahnya itu 100/70, udah masuk obat lansoprazol sama sendantron. Oke, baik, terima kasih kepada tim 1 atas penjelasannya. Silakan untuk tim 2 untuk menjelaskan kondisi dari pasiennya. Baik, terima kasih Pak Henry selaku Kepala Ruangan. Saya Diana Agustin selaku Ketua tim 2. Untuk tim 2 sendiri itu pasiennya ada 5. Perawat pelaksananya itu ada Mbak Diva dan Mbak Elinda. Mangga ke Mbak Diva dan Mbak Elinda untuk memaparkan kondisi pasiennya.
Baik, saya Diva. Saya akan menyebutkan pasien yang saya kelola. Yang pertama itu ada Bapak Andi, usia 56 tahun, diagnosanya stroke non hemoragik. Tadinya udah dicek GCS-nya 13, tekanan darahnya 150/90, nadinya 88 kali per menit, SPO-nya 95%, dengan asal kano 3 LPM, pemimpal sekanan. Tindakannya tadi tuh udah terpasang infus RL 20 TPM dan dilakukan fisioterapi pasif. Rencananya itu nanti bahkan observasi tanda vital per 2 jam dan monitor GCS. Yang kedua ada Nyonya Aryani dengan diagnosa demam tifoid, tekanan darahnya 100/70, nadinya 96 kali per menit, suhunya 38,7 derajat. Pasien tampak lemah dan mual. Tindakannya tadi terpasang infus RL 15 TPM, pemberian antipiretik dan diet cair jernih. Rencananya itu observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam dan monitor input output. Baik, saya Linda dengan pasien kelolaan yaitu Nyonya Dwi dengan diagnosa medis gastritis. Keluhan saat ini yaitu nyeri ulu hati dan mual. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu edukasi pola makan dan pemberian antisida dan teknik distraksi untuk mengurangi nyeri. Lalu pasien yang kedua yaitu Ibu Vita dengan hipertensi, usianya 64 tahun. Keluhan saat ini yaitu pusing. Untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu merencanakan pengukuran tekanan darah, lalu edukasi dan konsumsi makanan. Untuk pasien yang ketiga, Tuan Jamal, usia 52 tahun dengan diagnosa medis mielena. Untuk kondisi saat ininya yaitu kesadarannya kompos mentis, keluhan utamanya buang air besar berwarna hitam pekat sejak 2 hari lalu. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 108 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, konjungtiva pucat, lemah, dan tampak tanda-tanda anemia. Pasien terpasang infus RL 20 tetes per menit. Untuk rencana tindakannya yaitu monitor tanda-tanda vital setiap 2 jam, observasi jumlah dan karakteristik feses, memberikan posisi tirah baring untuk mencegah hipotensi ortostatik, dan kolaborasi pemberian terapi cairan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari tim 1 dan tim 2. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ke pasien masing-masing. Sebelum kita melakukan tindakan ke pasien masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Yuk, mulai. Oke, seperti hari biasanya di ruangan Cempaka, Rumah Sakit Nusantara, setelah kita melakukan tindakan ke pasien, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan post conference kali ini. Silakan untuk tim 1 dan tim 2 kepada Ibu Gita selaku ketua dari tim 1 dan Ibu Diana selaku ketua dari tim 2 untuk menjelaskan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Henry. Baiklah, langsung saja untuk Mbak Ais dan Mbak Cita untuk memaparkan hasil tindakan yang telah dilaksanakan kepada pasien.
Tadi Bu Wati itu masih di ruang hemodialisa. Tadi tuh pihak HD-nya nelpon, katanya Ibu Wati itu masih di ruangan. Terus untuk Bapak Agil itu udah pemberian insulin tadi sebelum makan pas siang. Diperiksa lagi tadi sama saya itu hasilnya turun 267. Terus untuk Ibu Yayan itu tadi saya ke situ tuh kan setelah pemberian obat tuh ibunya tadi saya ke situ skala nyerinya alhamdulillah turun. Jadinya 5. Baik, untuk Ibu Ana, tadi setelah dilakukan tindakan pemberian obat amlodipin, tensinya itu udah mulai mengurang. Yang tadinya 200 itu menjadi 180/100. Terus Ibu Ana itu masih mengeluh pusing sama masih merasa lemas. Untuk suhunya itu 36 derajat Celcius, nadinya 85 kali per menit, sama respirasinya 20 kali per menit. Untuk Ibu Nani, setelah dilakukan tindakan pemberian obat ondansetron, omeprazol, dan paracetamol, itu suhunya menurun menjadi 36,5 derajat Celcius, tekanan darahnya 120/70, nadinya 89 kali per menit, untuk respirasinya 20 kali per menit. Sama Ibu Nani itu udah mengatakan udah tidak lemas. Yang ketiga itu ada Ibu Dinda, setelah dilakukan tindakan pemberian obat lansoprazol dan sendotron, Ibu Dinda ini mengatakan nyerinya itu berkurang, sama badannya itu masih terasa lemas dan masih merasa mual. Untuk tekanan darahnya itu 100/70, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, sama suhunya 36,8 derajat Celcius. Oke, baik, terima kasih kepada tim 1 atas penjelasan kondisi dari pasien setelah dilakukan tindakan. Oke, selanjutnya silakan buat tim 2 untuk menjelaskan kondisi dari pasien setelah dilakukan tindakan tadi. Baik, terima kasih Pak Henry. Langsung saja ke Mbak Dipa dan Mbak Elinda untuk memaparkan hasil tindakannya yang telah dilakukan hari ini. Enggak? Baik, saya Diva. Saya akan menjelaskan tentang kondisi pasien setelah tindakan hari ini. Yang pertama itu Bapak Andi. Bapak Andi ini dengan diagnosa stroke non hemoragik, QCS-nya udah meningkat ya 15, tekanan darahnya udah normal yang 20/90, nadinya 80 kali per menit, dan SPO-nya itu 98%. Kemudian tindakannya tetap terpasang infus RL 20 TPM dan dilakukan fisioterapi pasif. Yang kedua ada Ibu Aryani dengan demam tifoid, tekanan darahnya 100/70, nadinya 96 kali per menit, suhunya masih panas 39 derajat. Pasien masih tampak lemah, mual, dan masih pucat. Tindakannya itu udah terpasang infus RL 15 TPM dan masih pemberian obat antipiretik dan diet cair jernih. Baik, saya Elinda, saya akan menjelaskan pasien yang sudah ditangani oleh saya, yaitu ibu yang pertama itu ada Ibu Vita dengan hipertensi usia 64 tahun dengan tekanan darah sudah turun dari 170/100 mmHg menjadi 140/90 mmHg. Lalu berikutnya itu ada Ibu Dwi dengan gastritis. Saat ini kondisinya skala nyeri pasien menurun dari 7 menjadi 3. Pasien lebih tenang dan mulai mengikuti pola makan yang teratur. Lalu berikutnya itu ada Tuan Jamal dengan melena. Kondisi saat ini yaitu tekanan darah menjadi 100/70 mmHg, nadi 92 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pasien nampak lebih segar dan lemas berkurang. Warna konjungtiva sedikit membaik setelah transfusi darah. Oke, terima kasih kepada tim 1 dan tim 2 atas penjelasan dari kondisi pasien setelah dilakukan tindakan ini. Dan alhamdulillah kondisi dari pasien ini terus menunjukkan perkembangan positif yang terus meningkat. Dan semoga kita juga sebagai perawat terus meningkatkan kinerja kita agar pasien di ruangan Cempaka ini bisa cepat sembuh dan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing.
Baik, sebelum kita menutup kegiatan post conference kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, selesai? Yuk, mulai.